Bapak jangan menyerang personal Pak Samsudin. Bapak jangan menyerang personal ini Bapak. Bapak jangan menyerang personal. Samsudin. Tidak ada, Bu. Kami tidak ada menyerang. Dapat ini dari mana? Tidak ada. Kami seperti tidak ada. Itu bukan satu solusi. Krisis air bersih masih menghantui masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Di tengah statusnya sebagai kebutuhan dasar dan hak fundamental warga negara, akses terhadap air bersih yang layak justru belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Ironisnya, persoalan ini tidak hanya terjadi di wilayah terpencil, tetapi juga di kawasan perkotaan yang selama ini menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah. Dari isu yang berkembang, permasalahan utama terletak pada keterbatasan ketersediaan dan buruknya kualitas air. Di sejumlah kabupaten dan kota, jaringan distribusi air bersih belum menjangkau seluruh wilayah permukiman. Kondisi ini memaksa masyarakat mengeluarkan biaya tambahan dengan membeli air tangki berharga mahal. Sementara sebagian lainnya terpaksa menggunakan air yang tidak memenuhi standar kesehatan. Provinsi Kepulauan Riau memiliki kondisi geografis yang khas. Luas wilayah Kepri mencapai 8.202 km persegi, dengan 96% berupa wilayah laut dan hanya 4% daratan. Pada tahun 2025, jumlah penduduk Kepri mencapai 2.213.500 jiwa. Konsentrasi penduduk terbesar berada di Kota Batam, yakni sebesar 58 hingga 59%, atau sekitar 1.858.910 jiwa. Wilayah Kepri terdiri atas 5 kabupaten dan 2 kota. Namun, dari seluruh wilayah tersebut hanya Kota Batam dan sebagian wilayah Kabupaten Bintan yang berstatus Free Trade Zone. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu, kini sebagian besar wilayah Kepri menghadapi krisis air bersih. Lantas, apa yang menjadi penyebab dan bagaimana langkah pemerintah dalam menangani situasi ini? Di jantung perekonomian Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, persoalan air bersih masih belum terurai. Krisis berkepanjangan ini bahkan memicu aksi massa warga Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar. Setelah hampir setahun mengalami kesulitan air bersih, warga akhirnya meluapkan kekecewaan dengan menyegel aliran air menuju kantor DPRD Batam pada Kamis 22 Januari 2025. Koordinator aksi Syamsuddin menegaskan aksi tersebut merupakan luapan kekecewaan warga atas lambatnya penanganan persoalan air bersih oleh PT Moya melalui PT Air Batam Hilir. Aksi ini disaksikan langsung oleh anggota Komisi 2 DPRD Kota Batam, Ruslan Sinaga. Ya, jadi sesuai dengan kesepakatan hasil tritura hari ini bahwa ada 3 poin yang disepakati melalui perwakilan anggota Dewan yang diwakili oleh beliau, Ruslan Sinaga. Alhamdulillah beliau masih bisa hidup walaupun mati air kami, tetapi kalau di wali kota itu hari ini mati airnya warga, dia pun mati wali kotanya ini. Ya, sampai hari ini kita belum ada jumpa ini, karena kita mau kasih tanda tangan tritura juga buat wali kota. Ini aksi damai loh, nggak ada anarkis. Kalau dia tidak mau, beliau tidak mau tanda tangan sebagai jabatan wali kota hari ini, berarti dia menyatakan mundur diri dari wali kota. Warga menuntut pemerintah memutuskan kerjasama dengan PT ABH jika gagal menangani krisis air dan mengembalikan pengelolaan kepada PT Adia Tirta Batam yang dianggap lebih profesional. Kembalikan ke ATB karena selama ini ATB lancar-lancar. Penekanan Bapak itu keliru. ABH itu operator. Oh iya, saya bilang mau ya. Iya betul. Mau ya, kembalikan aja ke ATB. Karena selama ini ATB tidak ada masalah. Kalau trouble shooting sedikit-sedikit wajar, tapi tidak berlalu kayak ini. Tapi setelah dipegang oleh Moya, Percepatan pekerjaan.
Ini hampir setahun loh dari penderitaan warga Singkuang. Yang saatnya hari ini ya, ada salah satu warga yang kata istrinya meninggal, mau memandikan susah sampai pakai air galon 16 galon. Ini tidak dirasakan oleh orang-orang Moya. Jadi tolong ya, ini kebutuhan mendesak, kebutuhan primer, tidak bisa tidak. Kalau warga nggak punya beras, mungkin masih bisa diam, bisa ada pengganti ubi, jagung dan lain sebagainya. Tapi air itu tidak bisa tawar menawar. Oke? Pendengarannya kita mau mundur, Pak. Ya, kalau memang tidak sanggup mundur, jangan belagak mampu. Balik ke ATB ya, Pak ya? Balik ke ATB. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPRD Kota Batam Ruslan Sinaga, ia menyatakan memahami keresahan warga dan berjanji meneruskan persoalan tersebut kepada BP Batam. Ia menegaskan air bersih merupakan kebutuhan krusial. Seraya menyebut pemerintah tengah melakukan pembenahan infrastruktur guna memperbaiki distribusi air bersih. Dewan, sedikit Bu, terkait hari ini kan sampai disegel nih, sampai ditutup. Nah, tindak lanjut kita bagaimana Bu dari Dewan Bu? Tindak lanjutnya seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan menyampaikan kepada ketua kita dan ini benar-benar serius untuk ditanggapi dan kami berharap semua suara yang disampaikan oleh masyarakat itu kami akan tetap perjuangkan. Memang bagaimanapun kita harus juga menyadari bahwa air ini sangat penting ya. Dan memang kondisi sekarang ini memang lagi dibenahi agar air ini tidak mengalami kemacetan seperti yang saat ini kita lihat bersama. Bu, ini kan sudah menjadi atensi masyarakat dan Ya. terjadi kata warga tadi hampir 1 tahun. Kira-kira Bu, kapan ya selesainya? Ya ini yang kita mau duduk bersama dulu di internal DPRD agar kita bisa menjumpai kepala daerah kita dan saya yakin dengan adanya perjumpaan hari ini kami dari Dewan juga akan tetap mengupayakan, apalagi kita diberi waktu 2 kali 24 jam. Artinya selama 2 kali 24 jam nih air di sini akan mati Bu? Ya, 2 kali 24 jam air di tempat mereka harus hidup. Itu tadi permintaan mereka Oke. kan. Itu tadi poinnya kan. Bu, tadi warga juga minta PT Moya untuk mundur jika tidak sanggup. Apakah itu akan disampaikan kepada pimpinan? Itu tetap nanti kita bicarakan. Artinya gini, sebelum kita menyampaikan itu, kita juga harus mempertanyakan permasalahannya di mana. Ya, dan udah sejauh mana dapat mengatasi masalah air ini. Karena ya, kita sama-sama mengetahui lah, memang saat ini pemerintah kita lagi membenahi ke semuanya agar ABH ini mengalami kelancaran untuk bisa masuk ke masyarakat kita, terutama air kita ya. Pada hari yang sama, aksi warga berlanjut ke kantor BP Batam. Demonstrasi sempat memanas ketika warga bersih tegang dengan kepala dan wakil kepala BP Batam, sekaligus wali kota dan wakil wali kota Batam, Amsakar Ahmad dan Lee Claudia Chandra, yang saat itu turun langsung menemui pendemo. Ketegangan muncul saat Amsakar menanggapi tuntutan warga, menegaskan pemerintah tidak menghalangi penyampaian aspirasi, namun meminta aksi dilakukan tanpa provokasi. Ya, silakan Pak Samsudin. Kepada yang terhormat Bapak Kepala BP Batam hari ini yang hanya bisa mengandalkan argumen, tetapi kenyataan di lapangan. Bapak jangan menyerang personal Pak Samsudin. Bapak jangan menyerang personal ini Bapak. Bapak jangan menyerang personal. Untungnya aparat kepolisian termasuk Kapolresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono berhasil menenangkan ketegangan. Deputi Pelayanan Umum BP Batam Arya Stuti Sirait kemudian mengambil alih, menegaskan BP Batam akan sementara mengawal proses tender dan distribusi air bersih ke Tanjung Sengkuang sebagai solusi sementara. Bapak Ibu, sebagaimana tadi sudah dikemukakan oleh Bapak Kepala BP Batam, kami akan mengawal proses tender untuk pelaksanaan proyek ke Sengkuang. Ya, yang kedua, kami akan mengawal juga mengenai truk-truk tangki air yang akan membantu Bapak dan Ibu. Kalau saat ini kami melakukan koordinasi dengan RT, RW, dan lurah setempat, maka saya pastikan ke rumah Bapak dan Ibu itu akan teraliri air oleh truk-truk tangki yang ada. Kami akan berkoordinasi dengan RT, RW setempat, serta seluruh perangkat pemerintah yang ada di Tanjung Sengkuang. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu siang hari ini.
kami akan melakukan hal-hal tadi dan kami harap Bapak dan Ibu dapat juga mendukung segala pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mengalirkan air ke tempat Bapak dan Ibu, yaitu Tanjung Sengkuang. Ya, jadi pada saat ini kami persilakan Bapak dan Ibu untuk meninggalkan tempat. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai berunjuk rasa, warga melanjutkan aksi di kantor PT ABH yang berada tak jauh dari kantor BP Batam. Di sana giliran emak-emak meluapkan kekecewaannya. Saya yakin pasti ada di dalam ini anggota ABH, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang saya tidak bisa saya bilang terhormat karena kalian tidak terhormat di mata saya. Jadi begini ya Bapak Ibu, katanya kalau kalian air mati silakan order. Saya udah nelpon 5 kali, kalian nggak kirim, jahanam kalian. Kalian bilang lewat RT, tapi kalian jatahi 1 RT 2 tangki. Kalian kira kami makan, minum, cebok, nggak butuh air, ha? Di sini saya yakin pasti ada ini ibu-ibu yang juga bekerja di ABH. Saya rasa kalian sedang tertawa di atas, gitu, melihat kami di sini panas-panas. Tenang Bapak Ibu. Kalau kata orang bijak, dunia itu berputar, sesuatu itu bisa kembali. Mungkin kami sekarang susah di dunia, tapi kalian akan susah di akhirat. Amin. Oke, terima kasih. Jadi perwakilan Bapak Ibu ya. Air Bu. Dijanjikan 6 bulan, nggak usah bayar. Ngapain? Bayar air Pak. Semuanya angin yang keluar. Air nggak ada? Nggak ada airnya. Angin yang keluar Pak. Mulai air jam 12 malam, mati jam 5. Jam 5 mati, air habis. Jadi mau pakai apa Pak? Hari itu habis bisa airnya. Dan saya minta ATM. Kirim cuma 2 ton. Cukup. Berapa lama Bu? Ya, kami udah lama Pak, airnya udah lama. Setahun? Ada pun kami sih penting kerja cepat kami bilang karena udah lama. Udah lama ya? Kepala Ombudsman Kepri Lagat Siadari menilai sejak berakhirnya konsesi PT ATB pada November 2020 dan dialihkan ke SPAM BP Batam, pelayanan air di Batam masih buruk. Persoalan klasik yang sudah diinventarisir BP Batam ini belum ditangani secara komprehensif. Meski kuantitas air di waduk meningkat, pertambahannya tak sebanding dengan pertumbuhan penduduk dan industri. Menurutnya dari 9 waduk, hanya 7 yang berfungsi. Seharusnya kalau 2 waduk lagi bisa dioptimalkan beroperasi, maka produksi air bisa ditingkatkan. Ombudsman mengingatkan janji Wali Kota Batam di masa kampanye tahun kemarin
dalam rangka kontestasi Wali Kota Batam mencanangkan ada 7 prioritas pembangunan. Yang pertama adalah tersedianya air bersih. Artinya ada kewajiban janji politik Wali Kota Batam yang menjabat sebagai ex officio Kepala BPB Batam untuk menyelesaikan persoalan air ini. Air merupakan kebutuhan dasar dan juga kebutuhan industri yang tergolong vital. Oleh karena itu, kami mengingatkan agar BPB Batam dapat melakukan akselerasi dalam meningkatkan pengelolaan air bersih di Batam. Barangkali bisa direview dengan sistem yang saat ini berjalan. Apakah di pengelolaan hulunya yang bermasalah, apa di pengelolaan hilirnya yang bermasalah. Ini kan 2 kontrak kerjasama dengan pihak badan usaha yang berbeda. Atau memang kebijakan yang kurang tepat, ya, yang dilakukan dalam pengelolaan air bersih ini. Semoga kiranya menjelang 1 tahun nanti pemerintahan Absaker dan Claudia Chandra itu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang vital menyangkut pelayanan ini. Ditemui hampir sepekan usai demonstrasi, Kepala BPB Batam, Absaker Ahmad, menjelaskan bahwa akar permasalahan air bersih ini menjadi prioritas utama BPB Batam. Seperti yang rekan-rekan tahu, itu di Batamnya ada 18 teres area, ada 18 titik yang rentan dengan pelayanan air bersih. 18 titik itu kemarin pada saat akhir tahun kita menyusun di range di Batam, bisanya pada kisaran 9 titik stres area. Nah, setelah persetujuan dari Kementerian Keuangan dan Menko anggaran tahun berjalan, maka sekarang sedang persiapan tender yang akan kita lakukan di akhir Januari ini atau sampai dengan pertengahan Februari mudah-mudahan selesai. Kemarin saya sudah kontak Pak Kesli untuk memastikan perencanaannya sudah selesai kita beliau. Saya sudah kontak juga Pak Boy Infrastruktur untuk memastikan tendernya. Insya Allah dalam minggu depan ini sudah proses tender. Kemudian saya juga pastikan ke Pak Yus soal penganggarannya semuanya sudah. Seiring dengan itu kita juga melakukan pembahasan di internal bagaimana agar angkutan ini ditambah, armada ini ditambah, karena sebentar lagi juga akan memasuki bulan suci Ramadan. Jadi kasih saya waktulah untuk menyelesaikan itu, karena 18 stres area ini tidak seperti membalikan telapak tangan. Di tengah krisis distribusi air bersih di Tanjung Sengkuang, Batu Ampar terus dilakukan BPB Batam menggunakan mobil tangki dengan pengamanan polisi. Langkah ini menjadi solusi sementara sambil menunggu pembangunan infrastruktur melalui proyek tender yang sedang berjalan. Seorang warga, Alvin, menyebut bantuan ini penting meski aliran air belum sepenuhnya lancar setelah hampir setahun mengalami krisis. Terima kasih juga kepada tangki air yang sudah nyuplai air ke sini ya. Sebelumnya karena warga di sini kekurangan air, jadi
dengan adanya tangki air ini mungkin sedikit cukup membantu lah suplai air di daerah sini, terutama di RW 13, RT 1 dan RT 2. Dengan adanya ini warga juga cukup terbantu karena air juga mulai datang lah. Tangki juga mulai ngisi warga dengan sepenuhnya, semua warga juga udah kedapatan air. Udah berapa hari bang tangki? Mungkin untuk akhir-akhir ini tangki juga udah sering datang ke sini ya, karena mungkin dari ABH-nya sendiri untuk nyuplai air udah mulai sering. Dengan masuknya tangki ini udah tercukupi belum bang? Untuk saat ini mungkin udah cukup tercukupi lah dengan adanya tangki yang datang mungkin hampir tiap hari. Harapannya juga bang, masyarakat lelang maksudnya lelang. Oh ya, harapannya sih ke depannya mungkin dengan adanya tangki ini juga membantu, cuman kita tetap berharap untuk air harus cepat-cepat hidup lah, pulih lah. Semoga warga juga bisa merasakan seperti dulu lagi gitu, air yang hidup terus setiap hari. Setiap hari distribusi air bersih di Tanjung Sengkuang mencapai puluhan trip menggunakan truk atau lori tangki. Data lapangan menunjukkan kebutuhan seluruh warga terdampak awalnya mencapai 84 trip per hari. Namun kini hanya sekitar 44 trip karena sebagian rumah sudah teraliri air. Distribusi dilakukan tidak hanya menggunakan truk tangki PT Air Batam Hilir, tetapi juga tangki swasta sewaan. Seorang sopir tangki, Irfan, bisa mengangkut hingga 5 trip per hari dengan satu tangki berkapasitas 6.000 liter. Ini bang, masuk air ke sini bang? Masuk air ini hari ketiga saya pak, karena saya baru juga pak mobil ini. Satu hari berapa trip ya? Satu hari 5 pak. 5 trip ya? Ini baru yang pertama kali. Ada berapa mobil yang masuk air ini? Masuk, saya kurang tahu juga. Oh, tahu. Dari jam berapa sampai jam berapa bang ngantar? Karena dari jam 8 sampai habis udah sampai 5 trip pak. Beralih ke Kabupaten Bintan, di wilayah seluas 2045 km persegi ini, warga mulai kesulitan memperoleh air bersih dari sumur mereka, sehingga kebutuhan sehari-hari di rumah tidak tercukupi. Kondisi ini memaksa warga mengurangi penggunaan air dan menunda aktivitas mencuci. Seperti yang dialami Sri Subekti di perumahan Yuda Oktaviani, RT 05 RW 02, yang kesulitan air bersih telah berlangsung sekitar sebulan terakhir. Sumur di rumahnya menyusut sehingga air tidak lagi bisa disedot menggunakan mesin pompa. Ya itu sumurnya bagi dua. Ini kan namanya dempet, ini sumurnya satu. Jadi satu tuh bagi dua ya gantian kalaupun ada. Kalau nggak ada ya gimana ya? Nggak ada. Nggak ada, paling satu tong itu apa cek itu pun kalau dapat. Ini udah berapa hari dong nggak nyuci ya, nggak ada air, duit mau beli duitnya tak ada. Aku tuh rumahnya ini sebulan lah. Udah sebulan lah. Hampir sebulan. Sebulan lah udah tak ada apa tak ada. Jadi dengan ini tidak nyuci nenek. Ini udah berapa hari nggak nyuci, nggak ada air. Mau beli nggak ada duit, nggak ada tempat juga. Iya. Kalau kondisi sumur gimana nek? Kondisi sumur biasa, bagus. Cuma itu airnya nggak ada. Kalau harapan nenek pada pemerintah apa nenek? Ya, harapan saya sih bantuan yang ada ya. Nenek orang susah, jadi ya itulah yang nenek harapkan itu aja. Sementara itu, warga lain Sumaria memenuhi kebutuhan air bersih di rumahnya dengan mengambil air dari rumah kosong dekat tempat tinggalnya. Karena sumurnya sendiri sudah kering, air yang diambil ditimbun dan dibiarkan mengendap terlebih dahulu sebelum digunakan untuk keperluan keluarga. Sudah kering, air tidak ada. Jadi untuk mengatasinya, untuk kebutuhan di rumah seperti apa Kak? Kami ambil air dari sumur tetangga rumah yang tidak dipakai, tapi airnya kurang layak. Ya, tapi mencukupi atau gimana Kak? Tidak mencukupi juga. Kadang beli. Ini dengan kondisi ini sudah berapa lama nih Kak? Sudah hampir 3 minggu.
Harapannya apa nih Kak dengan Kalau ada bantuan dari pemerintah ya puji Tuhan dibantu. Sebaiknya dibantu. ya. Satu hari karena kami 6 orang hampir 2 tong. Dalam satu rumah 6 orang, 4 anak suami istri. Air mandi anak sekolah. Berbeda dengan warga lain, Heni Setiawati dari RT 01 RW 02 Kampung Sungai Jeram, Desa Pancang Kuning, terpaksa membeli air bersih sebanyak 1 ton seharga Rp70.000 untuk memenuhi kebutuhan keluarganya selama 1 pekan. Hal ini dilakukan karena sumurnya sudah kering selama 1 bulan terakhir. Berarti selama sebulan terakhir ini untuk mencukupi air sehari-hari untuk aktivitas sehari-hari gimana kebutuhan sehari-hari? Beli ya. Berapa sekali beli Pak? 1.000 liter. 1.000 liter ya, 1 ton ya. Itu harganya berapa? 70.000. Pak, itu untuk berapa penggunaan? Seminggu. Untuk seminggu ya. Setiap musim kemarau lah, kalau di sini kurang. Soalnya di bukit. Ya. Kering atau gimana Pak? Maksudnya? Sumurnya kering atau masih ada air? Kecil ya. Ada air tapi kurang. Kurang ya. Mbak, di sini ada berapa rumah yang mengalami kondisi sama? 3. Ada 3 rumah ya. Kan lumayan juga Mbak beli seminggu itu. Ya, boleh lah. Setiap bulan kayak apa 2 minggu. Ya, ada bantuan lah ya. Ringan. Kondisi ini dipicu cuaca panas yang menyebabkan penyusutan air baku di Waduk Sejago, Jalan Taman Sari, Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintan Utara. Kepala Cabang PDAM Tirta Kepri Tanjung Uban Sugito, ia menyebut ketinggian air baku tersisa 71 cm. Ia tidak bisa memastikan berapa lama persediaan itu cukup jika hujan tidak turun. Penyusutan air baku yang mencapai sekitar 5 cm per hari memaksa PDAM membatasi jam operasional dari sebelumnya 24 jam menjadi pukul 4.00 hingga 15.00 waktu Indonesia Barat. Kebijakan ini bertujuan mempertahankan ketersediaan air baku agar 2.960 pelanggan di Kecamatan Bintan Utara dan juga Kecamatan Seri Kuala Lobam tetap dapat menikmati air bersih dari Waduk Sejago. Terus waduk kita juga kabarnya ada kebocoran juga ya? Nah ya, waduk kita tuh ada bocor, makanya cepat rusaknya dia, karena ada kebocoran itu. Sejauh ini sudah ada komplainan dari pelanggan atau belum? Belum sih. Bang, untuk mengantisipasi kebocoran waduk kita gimana nih Bang? Kami sudah mengupayakan untuk nahan lah, pakai geobok kami timbun untuk nahan supaya tidak cepat turun kan. Tapi ya namanya bocor dia pindah ke tempat yang lain. Jadi sudah upaya-upaya pernah kami aci dinding tubuh gedungnya, kami aci. Itu sepanjang waduk itu kami aci. Tapi belum ada perubahan namanya. Belum tahu titik bocornya itu. Faktor utama penyusutan ini karena musim kemarau juga kan? Iya, karena musim kemarau inilah makanya pelayanan kita kurangi karena untuk mengimbangi air lah. Kalau kebocoran itu terjadi sejak kapan ya? Sudah lama sih, cuman yang kuat yang belakangan ini lah. Sudah kita laporkan ke ini Bang? Sudah kita laporkan ke pusat. Kita bantu juga ke BWS kan tentang kebocoran itu. Jadi jawaban sampai BWS sampai saat ini? BWS karena aset provinsi ya kembali ke provinsi. Ada provinsi kan. Jadi harapannya apa nih Bang? Harapannya mudah-mudahan kebocoran cepat ditangani supaya krisis air ini tidak berlanjut kan. Cepatlah tertangani. Bang, sedikit himbauan. Gunakan air lah semaksimal mungkin, gunakan seperlunya karena keadaan kemarau ini air tidak susut kan, kurang. Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan, Ramlah menyebut, pemerintah saat ini fokus menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah tersebut. BPBD hanya memiliki 1 unit mobil tangki yang digunakan untuk suplai air ke mobil pemadam kebakaran. Akibatnya,
pemerintah belum bisa membantu mendistribusikan air bersih ke warga. Untuk masalah air bersih, saat ini BPBD dan Damkar belum bisa memenuhi karena kita prioritas untuk penanganan kebakaran. Dengan keterbatasan operasional, sarana maupun personil, mohon kiranya masyarakat juga memberikan dukungan untuk pemerintah daerah memfasilitasi atau membeli air secara mandiri saat ini. Karena memang keterbatasan dari sarana yang ada di Kabupaten Bintan untuk mendistribusikan air bersih ke masyarakat. Saya mohon dukungan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bintan. Terima kasih. Sarananya jelas untuk kebutuhan air bersih itu adalah mobil tangki. Nah, kita hanya memiliki satu mobil tangki yang juga berada di wilayah Bintan Utara. Kita tidak memiliki sarana tangki. Nah, selama ini kita mendistribusikan air itu hanya melalui mobil damkar. Kondisi mobil damkar sekarang ini sedang melakukan penanganan kebakaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Bintan. Nah, keterbatasan sarana ini kami belum bisa memenuhi permintaan masyarakat untuk pendistribusian air bersih ke masyarakat. Di wilayah Bintan Timur sudah ada permintaan air bersih, namun belum bisa kita tindak lanjut. Kita sudah koordinasi ke PMI juga untuk memberikan atau mendistribusikan air bersih, nunggu instruksi dari pimpinannya. Di tengah krisis, perusahaan air minum daerah Tirta Provinsi Kepri berencana menaikkan tarif dasar air mulai Februari 2026. Mengacu pada Permendagri nomor 21 tahun 2020 tentang perhitungan dan penetapan tarif air minum. Rencana ini pun menuai pro dan kontra antara pemerintah Provinsi Kepri dan Kota Tanjung Pinang. Kepala Perumda Tirta Kepri Abdul Holik, ia menjelaskan penyesuaian tarif dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan SK Kemendagri, agar warga dengan ekonomi menengah ke atas tidak disamakan dengan warga berpenghasilan rendah. Penyesuaian ini nantinya akan transparan, memperhitungkan bentuk dan luas rumah untuk mencegah konflik. Meskipun tarif disesuaikan, pihak Perumda tetap berupaya meningkatkan pelayanan air bersih ke rumah-rumah pelanggan. Baik, berbicara tarif, ada Permendagri baru di Permendagri tahun nomor 21 tahun 2020 yang prinsipnya adalah perhitungan dan penetapan tarif minum yang harus dilakukan pengelompokan pelanggan serta menerapkan prinsip keadilan dan perlindungan untuk kelompok masyarakat yang selama ini istilahnya masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Nah, sementara kondisi tarif kita ini kan tarif yang kita berlakukan saat ini adalah tarif tahun 2011. Nah, di mana tarif 2011 itu kan saat itu Permendagri yang tadi tahun 2020 belum keluar. Salah satu contohnya adalah tarif 2011 itu sudah 15 tahun. Salah satu contohnya adalah rumah tangga. Rumah tangga itu tidak ada pengklasifikasian. Jadi rumah tangga yang paling sederhana sekalipun, rumah tangga yang paling kecil sekalipun, ya masyarakat berpenghasilan rendah, itu tarifnya sama dengan rumah tangga yang kalau boleh dibilang kategori mewah lah ya, kategori mewah. Nah, ini yang disampaikan oleh Permendagri nomor 21 tahun 2020 ini. Harus ada prinsip keadilan, harus ada prinsip pengelompokan pelanggan. Nah, oleh karena itulah kita mulai melakukan reklasifikasi pelanggan. Nah, tarif kita yang selama ini tahun 2011 itu kita jadikan standar, ya, artinya tidak kita naikkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Tapi kemudian kita tarik ke atas klasifikasinya kan, muncullah MBR, muncullah rumah tangga 1, rumah tangga 2, rumah tangga 3, rumah tangga 4, yang sesuai dengan kondisinya. Nah, kita sudah melakukan survei itu, misalnya antara lain luas tanah, kondisi rumah, ya, bentuk bangunan segala macam. Nah, puncaknya itu di rumah tangga 4. Nah, karena adanya pengklasifikasian yang ditarik ke atas ini, antara standar kita adalah standar yang masih menggunakan MBR yang tahun 2011 tadi. Jadi karena kita naikkan ke atas, jadi tarifnya jadi mengikuti ke atas, gitu loh. Nah, itu yang kemudian kita lakukan. Nah, termasuk juga untuk niaga. Niaganya selama ini di tarif kita tahun 2011 itu kelompoknya hanya 2, yaitu niaga kecil dan niaga besar.
Jadi jauh banget rentangnya. Nah, bagaimana dengan yang menengah? Kalau ditarik kecil, dia tidak masuk kategori kecil. Kalau ditarik ke atas besar, sementara ada yang pelanggan-pelanggan yang sudah besar. Akhirnya dengan Permendagri tahun 21 tahun 2020 ini, kemudian muncullah kelompok niaga menengah. Nah, itu yang kita lakukan. Dengan segala kriterianya, kita lakukan survei di lapangan, kriteria itu kemudian kita kasih bobot, sehingga muncullah kelompok atau klasifikasi pelanggan tersebut. Nah, bagi para pelanggan kami sudah membuat pengumuman ini di media sosial kami. Karena harus ada link aktif yang bisa diakses oleh para pelanggan. Nah, dari link aktif itu nanti pelanggan bisa ngeklik, dia bisa tahu bahwa rumah tangganya masuk kelompok mana, ya, terutama rumah tangga yang di RT 1, rumah tangga 1, rumah tangga 2. Kalau rumah tangga mewah itu udah pasti tahu lah mereka masuk kelompok mana, dan biasanya juga mereka yang penting kan akhirnya lancar gitu ya. Nah, termasuk juga simulasi tarif ya, dan kami yakinkan bahwa untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu tidak ada kenaikan tarif, masih menggunakan tarif lama. Pengelompokan yang ditarik ke atas kemudian yang melakukan penyesuaian tarif, dan itu yang membuat adanya perbedaan tarif atau kenaikan tarif. Iya, berapa Pak? Kecil, menengah, sampai yang... Ya, kalau dihitung satu-satu nanti bisa dilihat dari brosur tarifnya ya. Nah, itu kan tidak hafal saya kalau harus menjelaskan satu persatu nih. Nanti bisa diklik. Tapi rata-rata kenaikannya rata-rata ini ya, karena yang paling besar kan naikannya pasti yang rumah tangga mewah, dan ya itu rata-rata masih di bawah 20%. Masih. Kapan Pak rencananya diterapkan? Nah, rencananya mulai pembayaran di bulan Februari nanti. Iya. Tanggalnya mulai bayar tanggal 1 Februari. Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, ia menekankan wacana kenaikan tarif dasar air harus sejalan dengan peningkatan fasilitas dan pelayanan, serta dilihat dari indikator yang ada. Menurutnya, pelayanan PDAM Tirta Kepri di Pulau Bintan harus merata, karena masih ada beberapa wilayah yang belum mendapat akses air bersih, padahal air merupakan kebutuhan utama masyarakat. Sampaikan juga jangan sampai nanti akan menjadi beban pemerintah provinsi juga, mungkin karena kita sedang lihat indikator-indikator apa aja. Kalau ada kenaikan, kalau indikator tidak ada kenaikan ya kita tetapkan aja sampai saat ini. Kita akan terfokus sekarang bagaimana pelayanan dari PDAM Kepri ini bisa meluas, karena di Dompa juga belum semuanya, di Senggarang juga kalau nanti daerah industri juga harus ada juga, karena air menjadikan kebutuhan yang paling utama untuk kehidupan yang ada di daerah kita sekitar. Penekanan kita kalau tarif ini jadi naik, dasarnya pelayanan harus tingkatkan juga, jangan sampai nanti kita naik pelayanan tidak ada, kan tak bagus juga. Jadi sesuai kita antara pelayanan dengan ada penyesuaian tarif, ya harus sesuaikan juga. Maksud debit air harus ngalir Pak? Ya. Itu jadi masalah Pak? Ya. Nanti berapa bar yang gunakan, pumping gitunya juga, mesinnya juga harus dibantu juga. Tapi kita akan cek lagi nggak Pak, yang di Sungai Pulai Pak, waduk kita? Kita akan normalisasi juga, makanya perlu infrastruktur juga. Kalau infrastruktur sudah bagus dan jalan, ya distribusi kepada para pelanggan juga akan bagus juga nanti. Di sisi lain, Wali Kota Tanjung Pinang menyatakan wacana penyesuaian tarif dasar air tidak melibatkan pihak Pemko dalam diskusi. Menurutnya, penyesuaian tarif harus mempertimbangkan beberapa faktor dan disertai sosialisasi kepada masyarakat agar kenaikan tidak tiba-tiba, mengingat kondisi ekonomi warga yang masih belum stabil. Biar bagaimanapun hal yang berkaitan dengan kepentingan publik, saya berharap kita diajak komunikasi dulu. Pemerintah kota sampai hari ini belum ada dikomunikasikan. Nah, yang kedua, kenaikan itu kan sudah pernah dilakukan pada saat gubernurnya almarhum Pak Sani. Waktu itu saya masih DPRD provinsi berpublikasi. Jadi saya berharap jangan membuat saya saja menengkut masalah ingin menaikkan restribusi parkir. Ya, kalau parkir kan kita sudah 1.000
Duit 1.000 sekarang kan susah. Orang rata-rata kan bayar 2.000. Itu saja kami harus rubah produk hukumnya dulu. Setelah rubah hukumnya, kita sosialisasikan kepada masyarakat, baru kita ambil kebijakan. Nah, terkait dengan kenaikan air ini, kalau bagi saya dengan kita bicarakan dulu berapa per kubiknya dinaikkan, ya, dengan kemampuan Anda. Kita ingin tahu operasional kan, apakah terkait dengan operasional, adanya kenaikan bahan bakar, mungkin mempengaruhi mereka. Tetapi jangan menaikkan dulu tanpa ada kita melibatkan para pihak. Ya, kita bahas bersama dulu, perlu waktu untuk sosialisasi, barulah kita bisa lakukan itu. Ya, kalau memang mungkin kenaikannya berapa persen, kalau kita menganggap tidak wajar, tentunya kita berharap mungkin tidak di atas itu, mungkin di bawahnya. Jadi perlu waktu lah. Ya, jangan sampai nanti ini dengan kondisi ekonomi saat ini, ya kalau parkir kan ya salah ya kan. Tapi kalau kenaikan ini kan kebutuhan pokok, ya, karena air itu merupakan kebutuhan pokok, jadi sehingga perlu adanya pembahasan dulu, karena nanti naik bukan hanya kepada masyarakat yang mana. PDAM Tanjung Pinang boleh dikatakan yang berdampak kepada masyarakat, karena ada beberapa titik-titik daerah yang kita pengen dudukkan yang belum mendapatkan pelayanan air. Yang kedua, ada beberapa titik lokasi yang airnya mungkin tidak setiap hari bisa jalan, 2 hari sekali. Nah, itu yang saya mau dudukkan. Kenapa? Karena perda perubahan daripada PDAM, ya, menjadi Perseroda, itu saya dulu ketua pansusnya. Ada kewajiban-kewajiban PDAM saat itu yang harus dipenuhi dulu, yaitu waktu itu ada lebih kurang 5.000 masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan air bersih, ya.